Nama saya Agung Saputro. Saya di Termin 1 mengisi madah evaluasi semua pelajaran. Lalu di Termin 2 mengisi madah terjemah yang juga sebenarnya menghubungkan semua pelajaran. Nama saya Muhammad Zainin Nadif. Saya mahasiswa S2 Fakultas Bahasa Arab. Saya mengampu madah nahwu di Termin pertama, arud balaghah di Termin 2, dan beberapa pertemuan dalam Sorogan Bani. Nama saya Effendi Septiono. Kebetulan saya diberi kesempatan oleh Manhaj Ilmu, khususnya SBK, untuk mengajar madah sorof. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya mengajar pelajaran i'rab. Nama saya Muhammad Syihabuddin Alawi. Saya dari KSW. Kemudian di sini saya mengajar di SBK Season 2, mengajar Nahwu 2 di termin pertama dan juga Nahwu Muntamimah Jurumiyah di termin yang kedua. Nama saya Ahmad Arsy Ramadan, saya ngajar di Sorogan. Nama saya Muhammad Afri, saya mengajar 2 madah secara umum di SBK 2. Pertama madah Afsahan, termin 1 dan termin 2. Kemudian di termin 2, saya mengajar Sorogan, khusus Banat. Nama saya Farhan Kurnia Rahman. Saya di SBK mengajar madah Sorogan. Perkenalkan, nama Sri Sukmawati. Di SBK Season 2 ini, alhamdulillah diberi kesempatan sebagai pembina asrama Mukim Banat. Tentunya ada banyak sekali momen yang teringat oleh saya. Tapi yang menurut saya sangat memorable, sangat teringat adalah di momen terakhir, di mana kita semua pergi menuju Matruh Siwa. Menurut saya mengingatkan semua perjalanan dari awal SBK sampai akhir, semuanya terangkum dalam kebersamaan di momen terakhir ini. Hal yang paling saya ingat di termin 2 ya khususnya. Ketika saya mengampu materi Sorogan, saya menemukan hal-hal yang unik dan menarik. Dan yang paling unik adalah saya temukan dari kelompok King of the King dari Banin, yaitu kelompok Ade Sutiawan. Waktu itu saya sampai, kemudian seringkali melemparkan spidol dan papan tulis. Momen yang paling saya ingat ketika mengajar kawan-kawan SBK 2 adalah momen ketika saya bertanya tentang perihal tasrif lugawi yang cukup rumit, tapi mereka bisa menjawab dengan baik, bagus, lancar, dan penuh keceriaan. Kemudian di antara yang berkesan juga menurut saya, SBK ini adalah tempat pertama saya mengajar di rumah binaan ya, dibanding rumah binaan lain. Jadi kawan-kawan SBK ini, jamaah yang ini, SBK 2 ini ya bisa dibilang murid-murid pertama saya, kelompok pertama yang saya ajar di rumah binaan, dan itu tentu akan sangat membekas di hati saya. Salut banget sama kekompakan dan keceriaan bahkan kekocakan mereka, teman-teman SBK Season 2 ini, yang mana masing-masing mereka itu punya karakter yang unik dan tingkah lucu yang bikin SBK Season 2 ini tuh penuh warna. Sebagian kalian ekstrovert parah, tapi didominasi oleh introvert parah. Selama di SBK 2 ini, saya merasa bahwasanya SBK itu adalah forum yang sangat luar biasa, karena di dalamnya ya terdapat murid-murid yang sangat antusias, haus akan ilmu ya. Dan itu ya sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jika waktu bisa diulang, maka saya akan menerapkan pembatasan jam guna handphone atau gadget, karena walaupun kawan-kawan mahasiswa
akan tetapi candu itu menjadikan orang dewasa menjadi seperti anak kecil kembali. Kalau diberi kesempatan dan saya bisa memilih, maka saya ingin memilih membersamai kawan-kawan ketika saya memiliki banyak waktu luang dan belum memiliki banyak kesibukan. Kalau waktu bisa diulang, saya mengajarnya akan lebih lama lagi gitu. Karena khususnya di termin 1 Afsahan sebenarnya saya bisa mengajar lebih lama gitu. Misal dijadwalkan kita 3 jam ya. Kadang saya 2,5 jam atau 2 jam karena melihat anak-anaknya lemes atau kelihatan capek, jadwalnya full, maka saya kurangi gitu. Selesai sebelum waktu. Harusnya enggak. Harusnya saya gas aja terus sampai 3 jam, bahkan mungkin kalau nggak ada dars setelahnya saya akan bablas terus gitu. Karena waktunya berjalan begitu cepat, jadi harusnya kita memaksimalkan waktu yang ada. Seperti yang saya lakukan ketika Sorogan dengan Banat, karena waktunya itu longgar, nggak ada kegiatan setelah dars saya, maka saya bablas gitu sampai 5 jam, sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Harusnya saya melakukan itu dari termin 1, supaya kalian lebih banyak istifadah dari dars Afsahan yang saya lakukan. Kalau ingin diulang, yang saya ingin ulang adalah kembali belajar bersama mereka, mengulang masa-masa di mana kita semua berusaha, berjuang, menahan rasa ngantuk, menahan rasa lapar barangkali ketika kita harus berangkat pagi, pulang sore untuk belajar, mengusahakan diri agar bisa membaca kitab kuning atau kitab Turas Ulama. Pesan untuk teman-teman yang akan menjadi alumni SBK Season 2, ada sebuah makalah mengatakan al-insan ibnu bai'atihi. Manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Jadi teruslah cari lingkungan atau circle yang bisa merubah teman-teman jadi lebih baik. Semoga semangat belajar dalam diri teman-teman selalu ada dan selalu bisa dibawa dimanapun tempat berada. Dan terakhir, please jangan lupain, walaupun setelah ini tempat kita sudah berbeda, nggak satu rumah lagi, semoga tetap semangat dan sukses buat teman-teman SBK 2. Ya, pesan untuk alumni SBK, ya jangan kira bahwasanya momen wisuda kalian itu adalah akhir dari kalian belajar. Bahkan sebenarnya wisuda itu harus dijadikan sebagai momen awal kalian untuk mempraktekkan apa yang telah kalian pelajari di sini. Jangan jadikan wisuda ini sebagai momentum kalian untuk kembali menjadi bermalas-malasan, karena di sini tidak pernah mengajarkan yang namanya malas-malasan. Maka teruskanlah apa yang sudah kalian jalani di sini, yaitu belajar, dan belajar. Maka teruskanlah setelah wisuda ini untuk terus belajar. Pesannya adalah semoga kawan-kawan tetap belajar dimanapun berada, tetap asah kemampuan membaca kawan-kawan, tetap belajar tadi, tetap asah kemampuan membaca kawan-kawan, jangan merasa tinggi bagi yang sudah expert dan jangan merasa rendah bagi yang masih menempuh atau mencoba untuk menguasai materi-materi. Pesan saya buat kawan-kawan SBK, semua ilmu yang sudah dipelajari di SBK ini dipraktekkan dengan cara banyak-banyak membaca sambil dipraktekkan afsahannya, dilihat i'rab per kalimatnya, dipraktekkan ilmu yang sudah didapatkan. Dengan begitu akan melahirkan malakah. Untuk kalian, teman-teman alumni SBK 2, apa yang biasa saya ucapkan adalah kalian memberikan momen yang sangat singkat tetapi melekat. Kalian hadir tetapi bukan untuk terus-menerus menjadi takdir. Kalian datang hanya sekedar memberikan momen tetapi kalian tidak memberikan banyak komitmen. Tetapi satu kata buat kalian, terus berkembang, bitaufiq wan najah, jangan lupakan yang namanya proses. Pesan saya, jangan pernah berhenti.
kalian sudah mendapatkan kunci, antara kalian gunakan kunci itu untuk membuka gerbang tingkat lanjutan, atau kalian mengabaikannya hingga berkarat tanpa manfaat.